Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Dolaina, kelas 6D, NPM E2035233790. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang strategi teknik pemasaran. Nah, teknik pemasaran ini wajib kita kuasai ketika kita akan memulai suatu usaha atau bisnis demi keberlangsungan dan kesuksesan sebuah usaha yang akan kita jalankan. Strategi teknik ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, penetrasi pasar, yang kedua, pengembangan pasar, dan yang ketiga, pengembangan produk. Dimulai dari yang pertama, yaitu penetrasi pasar. Penetrasi pasar ini sendiri merupakan suatu pengukuran yang dilakukan untuk meningkatkan pangsa pasar suatu produk ataupun layanan. Dengan kata lain, penetrasi ini tentang bagaimana cara kita mengukur atau mempertimbangkan produk agar menarik pelanggan atau konsumen dengan mengoptimalkan dari segmentasi pasar yang sudah dikenal. Selanjutnya, jika telah dirasa tepat melakukan pengukuran, kita akan menentukan siapakah calon konsumen dari produk ataupun layanan yang kita tawarkan. Nah, calon konsumen dilakukan dengan menentukan segmentasi dan target pemasaran yang saling berhubungan. Segmentasi pemasaran itu sendiri merupakan penekanan produk pada pasar yang sekarang dengan cara melalui segmentasi konsumen, sehingga diperoleh targeting yang sesuai. Contohnya ketika kita bisnis alat pijat elektrik. Nah, seorang penjual tidak boleh menjadikan semua orang dari berbagai segmen dapat membelinya, tetapi seorang penjual harus memiliki target untuk siapa alat pijat tersebut diperjualbelikan. Misalnya, hanya ditargetkan untuk konsumen dengan segmentasi pria, dewasa, ataupun usia 30 tahun ke atas, karena menyesuaikan dengan fungsi dan kebutuhan dari alat tersebut. Selebihnya, barulah dapat difokuskan kepada konsumen yang di luar target dengan segmentasi yang berbeda. Kemudian, strategi teknik pemasaran yang kedua yaitu pengembangan pasar. Pengembangan pasar merupakan produk lama pada pasar yang baru. Jadi pengembangan ini melibatkan penargetan pelanggan yang berbeda atau memasuki wilayah geografis baru pada wilayah yang sudah ada sebelumnya. Bagaimana caranya? Caranya dengan membangun merek pada produk layanan kita melalui branding, diferensiasi, dan positioning. Nah, branding ini dilakukan untuk membesarkan identitas brand dengan cara penamaan, logo, atau karakter agar dikenal dan melekat di benak konsumen. Contohnya, alat pijat elektrik tadi dengan brand Philips. Ketika seseorang ingin membeli alat pijat elektrik, maka sontak akan langsung menyebutkan brand tersebut yang ada di benaknya. Nah, kemudian diferensiasi dan positioning di sini mempengaruhinya karena saat konsumen menyebutkan brand, maka disitulah produk memiliki nilai lebih dibandingkan dengan kompetitor yang lain. Jadi sudah otomatis brand Philips terposisikan, yang tentunya brand tersebut memiliki pembeda dengan yang lain. Jadi meskipun banyaknya alat pijat dengan bermacam-macam brand ataupun merek yang lain, produsen ini harus dapat memposisikan produknya agar memiliki nilai lebih untuk dipilih oleh konsumen. Seperti itu. Selanjutnya, strategi teknik yang terakhir yaitu pengembangan produk. Pengembangan produk ini merupakan pengembangan tujuan, menciptakan kepuasan tersendiri agar konsumen kembali kepada kita. Nah, pengembangan produk ini dilakukan dengan cara merancang, mengembangkan, dan atau memperbarui produk agar sesuai kebutuhan dan preferensi pelanggan yang terus mengikuti tren pasar. Jadi, setelah kita melakukan penetrasi dan pengembangan pasar tadi, pengembangan produk ini sebagai tujuan akhir dari pemasaran yang kita lakukan. Jadi intinya pengembangan produk ini itu tentang bagaimana cara kita untuk mempertahankan nilai produk atau layanan kepada konsumen secara berkelanjutan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pasar saat ini. And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again.
It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs.